Selamat datang di channel kami. Di sini, kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Di sebuah desa di kaki Gunung Kawi, di antara kabut tipis yang menyelimuti pagi dan bisikan angin yang membawa aroma tanah basah, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang jarang terungkap. Mahmud, seorang pemuda biasa, tak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah selamanya setelah kakaknya, Siti, jatuh sakit akibat kutukan pesugihan. Di tengah bayang-bayang ketakutan dan keputusasaan, Mahmud memutuskan untuk melakukan hal yang tak pernah berani dilakukan siapapun, menantang kekuatan gaib Gunung Kawi demi menyelamatkan kakaknya. Namun, apa yang menantinya di dalam kegelapan gunung itu bukan sekadar bayangan atau suara samar, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan menggoda. Mampukah Mahmud bertahan di tengah godaan dan ancaman makhluk tak kasat mata? Ataukah ia akan menjadi korban berikutnya dari kutukan pesugihan? Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana, agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Malam mulai menyelimuti langit di atas Gunung Kawi. Kabut tebal bergelayut di antara pepohonan yang menjulang tinggi, menciptakan bayangan samar yang meliuk-liuk tertiup angin dingin. Suara burung hantu terdengar sesekali, diiringi gesekan dedaunan yang seakan berbisik di telinga. Di kejauhan, sinar remang-remang dari bintang yang bersembunyi di balik awan kelabu menambah kesan suram dan penuh misteri. Gunung Kawi bukan sekadar gunung biasa. Ini adalah tempat yang dikenal dengan mitos pesugihan, di mana banyak orang datang dengan niat mempersembahkan sesuatu untuk memperoleh kekayaan instan. Di antara kegelapan itu, seorang pemuda bernama Mahmud berdiri di tepi sebuah tebing kecil, memandang lurus ke dalam hamparan hutan yang seolah tak berujung. Napasnya memburu, tangannya gemetar menggenggam tas kecil yang berisi mushaf Al-Quran dan sebotol air. Wajahnya yang tampan terlihat letih, rambut hitamnya basah karena keringat yang bercampur embun dingin. Pakaian sederhana yang dikenakannya tampak kusut dan kotor, akibat perjalanan panjang yang baru saja dilaluinya. Mahmud adalah seorang pemuda berusia 23 tahun dari Malang. Lahir dari keluarga sederhana, ia tumbuh dengan kehidupan yang penuh tantangan. Ayahnya telah lama meninggal dunia, meninggalkan Mahmud dan kakaknya, Siti, dalam pengasuhan sang ibu yang kini juga mulai renta. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, Mahmud merasa memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi keluarganya, terutama Siti, yang selama ini menjadi tempat Mahmud bersandar dalam suka dan duka. Namun, kehidupan Mahmud berubah ketika Siti tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat, dan seringkali Siti meracau di tengah malam, menyebut-nyebut nama seseorang yang tak pernah dikenal oleh Mahmud. Ketika dibawa ke rumah sakit, para dokter tak menemukan penyebab medis yang logis. Hingga seorang tetangga tua menyarankan Mahmud untuk mencari tahu lebih dalam, karena menurutnya, gejala yang dialami Siti bukan penyakit biasa, melainkan akibat pesugihan. Kau tahu, di pabrik tempat Siti bekerja itu, banyak hal aneh terjadi. Ada yang mendadak kaya setelah hanya bekerja sebentar, tapi ada juga yang hilang begitu saja. Ujar sang tetangga dengan nada berbisik. Pikiran Mahmud kacau. Ia tak pernah percaya dengan hal-hal semacam itu. Namun setelah melihat kondisi Siti yang semakin memburuk, Mahmud merasa tak punya pilihan lain. Ia mulai menggali informasi dan menemukan satu titik terang. Semua jejak mengarah ke Gunung Kawi. Tempat itu telah lama dikenal sebagai pusat ritual pesugihan. Ada desas-desus tentang pengorbanan dan perjanjian dengan makhluk gaib demi kekayaan duniawi. Berbekal niat yang tulus untuk menyelamatkan kakaknya, Mahmud memutuskan untuk pergi ke Gunung Kawi. Ia bukan ingin mencari pesugihan atau meminta kekayaan. Ia hanya ingin berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah agar kutukan yang menimpa Siti segera sirna. Mahmud tahu risikonya. Tempat itu dipenuhi dengan makhluk gaib yang tak segan mencelakai manusia yang berani mengganggu mereka. Tapi Mahmud tak gentar.
Baginya, keselamatan Siti jauh lebih penting daripada ketakutan terhadap hal-hal yang tak terlihat. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya Mahmud tiba di kawasan Gunung Kawi menjelang senja. Suasana hutan yang sunyi menyambutnya dengan hawa dingin yang menyusup hingga ke tulang. Pohon-pohon besar di sisi jalan seakan menatap Mahmud dengan penuh ancaman. Beberapa kali Mahmud merasa seperti diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun setiap kali rasa takut itu muncul, ia segera menggenggam Al-Quran di tangannya erat-erat dan berzikir di dalam hati. Langkah Mahmud akhirnya membawanya ke sebuah gua kecil di dekat sebuah altar tua yang sudah dipenuhi lumut dan ukiran simbol-simbol kuno. Gua itu dikenal sebagai salah satu tempat keramat di Gunung Kawi, di mana banyak orang datang untuk melakukan ritual pesugihan. Mahmud berdiri di depan altar itu dengan tatapan tajam. Sekilas, ia merasa seperti mendengar bisikan samar dari dalam gua. Suara lirih yang menyerukan namanya. Mahmud mengambil napas dalam-dalam, lalu dengan langkah mantap, ia masuk ke dalam gua dan menggelar sajadah kecil yang dibawanya dari rumah. Ia menutup matanya, lalu mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan namun pasti. Suara bacaan itu menggema di dalam gua, menyatu dengan suara angin yang berdesir lembut di antara celah batu. Malam pertama telah tiba. Mahmud memutuskan untuk bermalam di gua itu, meski perasaan waspada terus menyelimutinya. Ia tahu bahwa malam ini mungkin akan menjadi malam yang panjang. Namun Mahmud tidak gentar. Ia percaya bahwa Allah adalah pelindung sejati yang tak akan membiarkannya jatuh dalam bahaya. Ketika malam semakin larut, suasana di dalam gua menjadi semakin dingin. Nafas Mahmud terlihat mengepul di udara, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Sekali lagi, Mahmud merasakan kehadiran sesuatu di dekatnya. Namun kali ini, Mahmud tidak beranjak. Ia tetap duduk bersila, melanjutkan bacaan Al-Quran dengan penuh ketenangan. Di luar gua, bayangan samar mulai bermunculan di antara pepohonan. Angin bertiup semakin kencang, dan suara langkah kaki terdengar mendekat. Mahmud membuka matanya dan memandang lurus ke arah kegelapan di depan gua. Dari dalam bayangan, sepasang mata merah menyala mulai tampak. Namun Mahmud tidak takut. Ia terus melantunkan ayat suci, membuat bayangan itu bergetar dan perlahan-lahan menghilang. Mahmud tersenyum tipis. Ia tahu ini baru permulaan. Perjalanan ini masih panjang. Namun Mahmud bertekad untuk tidak menyerah, karena ia datang bukan untuk mencari kekayaan, tetapi untuk menyelamatkan kakaknya dari belenggu kegelapan. Dengan keyakinan yang semakin menguat di dalam hati, Mahmud menutup matanya dan melanjutkan zikir di dalam gua, yang kini terasa sedikit lebih hangat. Hanya ada satu suara yang terus menggema di dalam pikirannya. Allah bersamaku. Mahmud duduk bersila di dalam gua yang dingin dan lembab. Suara desir angin yang menyelinap melalui celah bebatuan terdengar samar, menciptakan irama alami yang menenangkan. Di tengah kegelapan, Mahmud memejamkan matanya. Tubuhnya yang lelah mulai rileks, namun pikirannya terus berputar, teringat pada perjalanan hidupnya dan sosok kakaknya, Siti, yang kini terbaring lemah di rumah. Mahmud lahir di sebuah desa kecil di pinggiran Malang. Rumah mereka sederhana, berdinding kayu dengan atap genteng yang seringkali bocor ketika hujan turun lebat. Ayah mereka, seorang petani yang ulet, selalu bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ibunya adalah sosok perempuan lembut dan penyabar yang setia mendampingi ayah Mahmud dalam suka dan duka. Kehidupan mereka jauh dari mewah, tetapi kebersamaan dan cinta kasih membuat keluarga itu terasa lengkap dan bahagia. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat Mahmud berusia 10 tahun, ayahnya jatuh sakit. Penyakit itu datang secara tiba-tiba, merenggut kekuatan sang ayah dengan cepat. Mahmud yang masih kecil hanya bisa menatap tubuh lemah ayahnya yang terbaring di atas tikar lusuh di ruang tengah. Ibunya berusaha sekuat tenaga mencari pengobatan, namun semua usaha itu sia-sia. Hingga suatu malam, ayah Mahmud menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan lubang besar dalam kehidupan keluarga mereka. Setelah kepergian ayahnya, beban tanggung jawab beralih kepada Siti, yang kala itu baru berusia 16 tahun. Siti terpaksa putus sekolah dan mulai bekerja di sebuah pabrik tekstil di Malang demi membantu perekonomian keluarga.
Mahmud yang masih kecil hanya bisa menatap kakaknya berangkat pagi-pagi buta dan pulang saat hari mulai gelap, dengan wajah letih dan tubuh yang seringkali penuh peluh. "Siti, aku mau kerja juga," ujar Mahmud suatu malam saat melihat Siti duduk lelah di tepi dipan. Siti tersenyum tipis, membelai kepala adiknya dengan lembut. "Kamu masih kecil, Mahmud. Tugasku adalah menjaga dan melindungimu. Aku ingin kamu sekolah yang rajin, jadi orang yang pintar, supaya bisa mengangkat derajat keluarga kita." Mahmud hanya terdiam, menatap mata kakaknya yang berkaca-kaca. Sejak saat itu, Mahmud bertekad untuk menjadi pribadi yang kuat, agar kelak bisa melindungi Siti sebagaimana kakaknya telah melindunginya. Tahun demi tahun berlalu, Mahmud tumbuh menjadi pemuda yang rajin dan bertanggung jawab. Ia dikenal sebagai sosok yang sopan dan rendah hati di kalangan tetangga. Siti tetap bekerja di pabrik, meski kondisi kesehatannya mulai menurun. Mahmud tahu bahwa pekerjaan itu berat bagi Siti, namun kakaknya selalu berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Suatu hari Mahmud mulai memperhatikan perubahan yang aneh dalam diri Siti. Kakaknya seringkali terlihat melamun, bahkan sesekali berbicara sendiri di dalam kamar. Wajahnya semakin pucat dan tubuhnya tampak lemas. Beberapa kali Mahmud memergoki Siti duduk termenung di depan jendela. Tatapannya kosong, seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh di luar jangkauan. "Kak, kenapa kamu jadi seperti ini?" tanya Mahmud dengan suara penuh kekhawatiran. Siti menatap Mahmud dengan tatapan kosong, lalu tersenyum samar. "Tidak ada apa-apa, Mahmud. Aku hanya lelah." Tapi Mahmud tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan kecurigaan itu menjadi nyata ketika suatu malam Siti tiba-tiba berteriak di tengah tidurnya. Mahmud terbangun dan berlari ke kamar kakaknya. Ia menemukan Siti terbaring dengan tubuh menggigil, matanya terbuka lebar, dan bibirnya komat-kamit seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Kak Siti." Mahmud mengguncang tubuh kakaknya, tapi Siti terus meracau. "Aku tidak mau, jangan ambil nyawaku," bisik Siti dengan suara lirih. Setelah beberapa saat, Siti kembali tertidur. Mahmud duduk di samping kakaknya, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Keesokan harinya, Mahmud mencoba mencari penjelasan dari ibunya dan para tetangga. Namun yang ia dapatkan hanyalah bisikan-bisikan penuh ketakutan. "Kudengar pabrik tempat Siti bekerja itu, ada orang yang melakukan pesugihan," bisik seorang tetangga tua. "Mereka bilang, seseorang telah mempersembahkan tumbal. Mungkin Siti adalah korbannya." Mahmud menolak untuk mempercayai hal itu. Tapi kondisi Siti terus memburuk. Kakaknya mulai sering kehilangan kesadaran, tubuhnya makin lemah, dan nafasnya makin berat. Mahmud membawa Siti ke berbagai dokter, tapi hasilnya tetap nihil. Bahkan dokter spesialis mengatakan bahwa secara medis, kondisi Siti seharusnya baik-baik saja. Ketika Mahmud hampir putus asa, seorang kakek tua bernama Mbah Karim datang ke rumah mereka. Mbah Karim adalah seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan tentang hal-hal spiritual. "Anak muda, penyakit yang menimpa kakakmu ini bukan penyakit biasa," ujar Mbah Karim dengan tatapan tajam. "Kau harus pergi ke tempat di mana pesugihan itu berasal. Kembalikan keseimbangan yang telah diusik." Mahmud terkejut. "Maksud Mbah, Gunung Kawi?" Mbah Karim mengangguk pelan. "Gunung Kawi adalah pusat kekuatan gaib. Jika ada seseorang yang mempersembahkan tumbal untuk kekayaan, maka akan ada korban yang diambil sebagai gantinya. Jika kau ingin menyelamatkan kakakmu, kau harus menghentikan perjanjian itu." Mahmud menelan ludah. Ia tahu Gunung Kawi bukan tempat biasa. Kisah-kisah mistis tentang pengorbanan dan perjanjian dengan makhluk gaib sudah melegenda di desanya. Tapi Mahmud tidak punya pilihan lain. Jika itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kakaknya, maka ia akan melakukannya. Malam itu Mahmud duduk di samping tempat tidur Siti. Ia menggenggam tangan kakaknya yang dingin dan rapuh. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Kak, aku akan menjemputmu. Aku janji, aku akan membawamu kembali." Mahmud mencium kening Siti, lalu beranjak dari kamar dengan langkah berat. Ia tahu bahwa perjalanan ke Gunung Kawi bukan sekadar perjalanan fisik.
Ini adalah perjalanan ke dunia yang penuh kegelapan dan godaan, di mana keimanan dan keteguhan hati akan menjadi senjata utama. Dengan membawa Al-Quran di dalam tas kecil, Mahmud menatap bintang-bintang yang mulai redup di langit malam. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, berikan aku kekuatan, aku tidak akan menyerah." Malam itu, Mahmud duduk bersimpuh di samping tempat tidur Siti. Nafas kakaknya terdengar berat dan terputus-putus, seolah setiap helaan adalah perjuangan yang menyakitkan. Wajah Siti yang dulu bersinar cerah kini tampak pucat dan dingin. Kedua matanya terpejam rapat, namun keningnya berkerut, menandakan ketidaknyamanan yang luar biasa. "Kak..." Mahmud menggenggam tangan kakaknya yang mulai terasa dingin. Siti tak menjawab, bibirnya hanya bergerak pelan, hampir tak terdengar. Mahmud tahu, waktu Siti mungkin tidak lama lagi jika keadaan ini terus berlanjut. Suasana rumah terasa sunyi. Ibu Mahmud duduk di sudut ruangan, dengan kepala tertunduk dan tangan yang terlipat di pangkuannya. Raut wajahnya menyiratkan kepasrahan. Ia sudah berusaha mencari pengobatan kemana-mana, dari dokter hingga orang pintar, tapi hasilnya tetap sama. Siti makin lemah dari hari ke hari. Mahmud menatap ke arah ibunya. "Bu, aku akan pergi ke Gunung Kawi." Mata ibunya membelalak. "Mahmud, jangan bicara seperti itu," seru ibunya dengan suara parau. "Itu tempat yang berbahaya. Banyak orang yang tidak pernah kembali setelah pergi ke sana. Tapi kalau aku tidak melakukan sesuatu, Kak Siti akan mati." "Kalau memang itu sudah kehendak Allah, kita harus ikhlas, Nak." Mahmud menggeleng dengan tegas. "Tidak, Bu. Kak Siti tidak pantas menderita seperti ini. Aku harus menyelamatkannya, apapun risikonya." Ibunya mulai menangis, namun Mahmud beranjak dari tempat duduknya dan menggenggam tangan ibunya. "Bu, tolong doakan aku. Aku tidak akan pergi untuk meminta kekayaan atau kesaktian. Aku hanya ingin mengambil kembali kakakku dari cengkeraman mereka." Air mata mulai mengalir di pipi ibunya. "Jika kau yakin dengan keputusanmu, pergilah, Nak. Tapi jangan pernah melepaskan peganganmu pada Allah." Mahmud tersenyum tipis, lalu mencium tangan ibunya dengan penuh takzim. Setelah itu, ia beranjak ke kamar dan mengambil tas kecil yang telah dipersiapkannya. Di dalam tas itu, hanya ada pakaian ganti, sebotol air, dan Al-Quran yang telah menemani Mahmud sejak kecil. Sebelum berangkat, Mahmud berdiri di depan Siti yang masih terbaring lemah. Ia membungkuk dan mencium kening kakaknya dengan lembut. "Tunggu aku, Kak. Aku akan kembali dengan membawa kesembuhan untukmu." Mahmud mulai berjalan meninggalkan rumahnya menjelang tengah malam. Jalanan desa sudah sepi, hanya terdengar suara jangkrik bersahutan dari balik semak-semak. Bulan terlihat samar di balik awan, menciptakan bayangan yang bergerak di atas tanah yang lembab. Langkah Mahmud mantap meski tubuhnya terasa gemetar. Ia telah mendengar banyak cerita tentang Gunung Kawi, tentang pesugihan, tumbal, dan perjanjian dengan makhluk gaib. Namun, tekadnya untuk menyelamatkan Siti jauh lebih besar daripada ketakutannya. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 2 jam, Mahmud tiba di tepi hutan yang menjadi pintu masuk ke kawasan Gunung Kawi. Pepohonan tinggi menjulang dengan dahan-dahan yang saling bertautan, menciptakan bayangan gelap yang menutupi jalan setapak. Udara terasa lembab dan dingin, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Mahmud menarik napas dalam, lalu melangkah masuk ke dalam hutan. Suara gesekan dedaunan dan gemerisik ranting terdengar di sekelilingnya. Angin dingin berhembus menusuk kulit, membuat bulu kuduk Mahmud meremang. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Rasanya seperti ada energi gelap yang menekan tubuhnya, mencoba menghalanginya untuk melangkah lebih jauh. Namun Mahmud terus berjalan, menembus semak belukar dan akar-akar pohon yang menjalar di sepanjang jalur sempit itu. Tiba-tiba, kerak! Suara dahan patah terdengar di belakangnya. Mahmud berhenti dan menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Kerak! Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Mahmud menelan ludah, lalu mempercepat langkahnya. Namun suara langkah-langkah itu semakin mendekat,
seperti ada sesuatu yang mengikutinya dari balik bayang-bayang pepohonan. Bismillah, gumam Mahmud sambil melangkah lebih cepat. Namun tiba-tiba, angin kencang bertiup dan di depan Mahmud muncul bayangan hitam yang berdiri tegap di tengah jalan. Bentuknya samar, seperti sosok tinggi dengan mata merah menyala. Berhenti. Suara berat itu bergema di udara. Mahmud tertegun. Sosok itu melayang di udara, dengan rambut panjang yang terurai dan tubuh yang dibungkus kabut hitam pekat. "Kau tidak seharusnya ada di sini," desis suara itu. Mahmud menatap tajam sosok itu dan menguatkan hatinya. "Aku datang bukan untuk mencari kekayaan atau kesaktian. Aku hanya ingin mengambil kembali kakakku." Sosok itu tertawa kecil. "Kau pikir semudah itu? Kakakmu sudah menjadi bagian dari perjanjian ini. Dia adalah milik kami." Mahmud menggenggam tas kecilnya, menarik Al-Quran dari dalamnya, dan mulai membaca surat Al-Fatihah dengan lantang. Suaranya bergetar, namun ia terus melanjutkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bayangan hitam itu mulai bergetar. Kabut hitam yang menyelimuti sosok itu perlahan-lahan memudar. Sosok itu melayang mundur sambil mendesis kesakitan. "Tidak, kau tidak boleh. Berhenti." Mahmud terus membaca. Tubuhnya mulai dipenuhi peluh, namun ia tidak berhenti. Sosok itu mengeluarkan suara lengkingan tinggi, lalu menghilang menjadi serpihan kabut hitam yang terbawa angin. Mahmud menghela napas berat. Lututnya terasa lemas, namun ia tetap berdiri. Ia menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Namun ia tahu satu hal, selama ia berpegang teguh pada imannya, ia tidak akan pernah kalah. Mahmud kembali melangkah menyusuri jalan setapak. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya dari sebuah gua yang terletak di puncak bukit. Disitulah tujuannya, dan di sanalah ujian terberatnya akan dimulai. Mahmud terus melangkah menyusuri jalan setapak di dalam hutan Gunung Kawi. Angin malam berdesir dingin, menyusup hingga ke tulang. Di kanan dan kirinya, pepohonan tinggi menjulang. Ranting-rantingnya saling bertaut, menciptakan bayang-bayang gelap yang bergerak samar seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Udara lembab membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk. Napas Mahmud mulai terasa berat, tapi ia tetap melangkah. Kegelapan yang menyelimuti hutan terasa lebih pekat dari malam biasanya, seperti ada kekuatan yang menyerap cahaya bulan dan bintang di langit. Mahmud berhenti sejenak, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu cepat. Telinganya menangkap suara samar, seperti seseorang yang tertawa pelan di kejauhan. Tawa itu terdengar lirih, namun menusuk ke dalam dada. Mahmud menoleh ke kanan dan kiri, tapi yang terlihat hanya kegelapan dan bayangan pepohonan yang bergetar tertiup angin. "Astaghfirullah. Jangan takut Mahmud, Allah bersamamu," bisik hatinya. Tiba-tiba, semak-semak di sebelah kirinya bergetar hebat. Suara derap langkah terdengar jelas, disusul suara desahan napas yang berat. Mahmud mundur selangkah, menajamkan pandangannya ke arah sumber suara itu. Dan kemudian, kerak! Sebuah dahan besar jatuh tepat di depan Mahmud. Sosok hitam tinggi berdiri di balik semak-semak. Matanya merah menyala, tubuhnya kurus, dan tangannya panjang menjuntai hingga menyentuh tanah. "Pergi. Kau tidak diinginkan di sini." Suara serak dan berat itu bergema di udara. Mahmud tertegun, tubuhnya menegang. Tubuh makhluk itu bergetar, seolah-olah hendak menerkam Mahmud. Namun Mahmud tak bergeming. Dengan tangan gemetar, ia merogoh tas kecil di pinggangnya dan menarik keluar Al-Quran yang telah ia bawa sejak awal. Bibirnya mulai bergerak, melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lirih namun mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suara Mahmud mulai mengisi keheningan malam. Sosok hitam itu mulai bergetar, mengeluarkan suara lengkingan menyakitkan. Perlahan-lahan, bayangannya mulai memudar, disertai suara desisan seperti uap yang menguap ke udara.
Setelah sosok itu benar-benar lenyap, Mahmud menutup Al-Quran dan menarik napas dalam-dalam. Keringat dingin membasahi dahinya. Kakinya terasa lemas, tapi ia memaksakan diri untuk tetap berdiri. Ini baru permulaan, pikir Mahmud dalam hati. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Mahmud melanjutkan perjalanannya, namun suasana di sekelilingnya semakin ganjil. Udara terasa makin dingin, dan kabut mulai menyelimuti jalan setapak yang ia lalui. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menariknya dari bawah tanah. Di kejauhan, terdengar suara bisikan. Kembalilah, kembalilah. Suara itu datang dari berbagai arah. Seolah-olah ada puluhan makhluk yang mengelilinginya, berbisik di telinganya, mencoba merusak konsentrasinya. Tiba-tiba, dari dalam kabut muncul sosok-sosok hitam kecil, berlarian di sekitar Mahmud. Sosok itu memiliki tubuh kurus, dengan kepala besar dan mata menyala merah. Mereka berlarian cepat, mengitari Mahmud sambil tertawa terbahak-bahak. Hehehe, kenapa kau kesini? Mau mati di sini? Mahmud menahan napas. Kedua tangannya gemetar, namun ia memejamkan mata dan mulai membaca ayat kursi dengan suara lantang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Suara Mahmud menggema di udara. Sosok-sosok kecil itu berhenti berlari. Mereka mulai berteriak kesakitan dan satu persatu menghilang di balik kabut. Namun Mahmud belum sempat bernapas lega ketika tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar hebat. Akar-akar pohon mulai mencuat keluar dari tanah, berusaha membelit kakinya. Mahmud tersungkur. Tubuhnya terhempas ke tanah yang dingin dan basah. Sebuah akar besar membelit kakinya, menariknya dengan paksa ke dalam tanah. Tidak, lepaskan aku, teriak Mahmud. Dengan sisa tenaga, Mahmud meraih Al-Quran yang terjatuh di dekatnya dan mulai membaca surat Al-Baqarah dengan lantang. Alif Lam Mim. Getaran itu makin kuat. Akar yang membelit kaki Mahmud mulai melepaskan diri dan akhirnya menghilang ke dalam tanah. Mahmud bangkit dengan sisa tenaga, terengah-engah. Lututnya gemetar, tapi ia terus berdiri. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah, gumam Mahmud dengan suara lirih namun penuh keyakinan. Mahmud terus berjalan, hingga akhirnya ia tiba di sebuah pelataran terbuka di tengah hutan. Di depan pelataran itu berdiri sebuah gerbang batu tua, dengan ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan simbol-simbol aneh. Di depan gerbang itu, berdiri seorang pria tua berjubah hitam dengan tongkat kayu di tangannya. Wajah pria itu tertutup kerudung hitam, hanya menyisakan mulut dan dagunya yang tampak pucat. Berhenti di situ. Suara pria tua itu terdengar tajam. Mahmud menatapnya dengan tegas. Aku ingin masuk, aku ingin mengambil kembali kakakku. Pria tua itu tertawa pelan. Kau pikir semudah itu? Banyak orang datang ke sini, tapi mereka tidak pernah kembali. Aku tidak mencari kekayaan atau kesaktian, tegas Mahmud. Aku hanya ingin menyelamatkan kakakku. Pria itu terdiam sejenak, lalu mengayunkan tongkatnya ke tanah. Tanah di sekitar kaki Mahmud mulai bergetar. Jika kau ingin melewati gerbang ini, kau harus menghadapi ujian terakhir. Tiba-tiba, dari dalam gerbang muncul sosok besar berwarna hitam. Sosok itu memiliki tanduk di kepalanya dan mata menyala merah. Dia penjaga gerbang. Lewati dia, atau kau akan mati di sini, kata pria tua itu. Mahmud berdiri tegak. Tangannya gemetar, tapi ia membuka Al-Quran dan mulai membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Penjaga gerbang itu mengeluarkan suara menggelegar, berlari ke arah Mahmud dengan cakarnya yang tajam. Mahmud tidak mundur. Ia terus membaca ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Ketika makhluk itu hampir mencapainya, tubuhnya tiba-tiba terhenti dan mulai bergetar hebat. Tubuh makhluk itu perlahan-lahan membelah, lalu menghilang menjadi abu. Pria tua itu menatap Mahmud dengan tatapan tajam, lalu mengangguk pelan. Kau telah membuktikan keteguhan hatimu. Gerbang batu itu terbuka perlahan. Mahmud melangkah masuk, meninggalkan pria tua itu yang masih berdiri di tempatnya. Di balik gerbang,
Mahmud bisa melihat sebuah altar besar yang bercahaya samar. Di sanalah pertarungan sesungguhnya akan dimulai. Setelah melewati gerbang batu, Mahmud tiba di sebuah pelataran yang luas dan remang-remang. Di tengah pelataran itu, terdapat sebuah altar batu hitam yang dipenuhi dengan lilin-lilin kecil yang hampir habis terbakar. Asap tipis membubung dari dupa yang tertancap di sekitar altar, menyebarkan aroma menyengat yang menusuk hidung. Di sekeliling altar terdapat pepohonan besar dengan batang berlumut tebal. Akar-akar mereka mencuat ke atas, menjalar seperti ular yang sedang bersembunyi. Angin malam bertiup pelan, membawa suara gemerisik dari dedaunan yang gugur ke tanah. Mahmud berdiri di depan altar dengan napas terengah-engah. Kakinya terasa lelah setelah perjalanan panjang yang penuh dengan gangguan gaib. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan dari ujian sesungguhnya. Ia mengambil tempat duduk di depan altar, membentangkan sajadah kecil yang telah ia bawa dari rumah. Tangan Mahmud perlahan meraba Al-Quran yang tersimpan di dalam tasnya. Dengan gerakan hati-hati, ia mengeluarkannya dan meletakkannya di atas sajadah. "Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon perlindungan," bisiknya lirih. Mahmud kemudian duduk bersila, memejamkan matanya, dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara pelan namun tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Suara Mahmud menggema di udara. Angin yang semula bertiup pelan mulai berubah menjadi lebih kencang. Daun-daun kering mulai berputar di sekelilingnya, menciptakan pusaran kecil di tanah. Bayangan di antara pepohonan mulai bergerak. Sosok-sosok samar mulai muncul dari dalam kegelapan, mengintip dari balik batang pohon dengan mata menyala merah. Beberapa di antaranya mulai mendekat, merayap dengan gerakan cepat dan tidak wajar. "Hentikan!" Terdengar suara lirih di udara. "Kau mengganggu kami." Mahmud membuka matanya perlahan. Sekelebat bayangan hitam melintas cepat di hadapannya. Dari balik pepohonan, terdengar suara desisan tajam dan suara tawa lirih yang semakin lama semakin nyaring. Namun Mahmud tetap teguh. Ia tidak terpengaruh oleh suara-suara itu dan melanjutkan bacaan Al-Qur'annya dengan suara yang lebih lantang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Suara Mahmud bagaikan cahaya di tengah kegelapan. Sosok-sosok yang mendekatinya mulai menggeram dan berteriak. Mereka menutup telinga, tubuh mereka bergetar hebat, dan perlahan-lahan mundur ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, salah satu sosok muncul tepat di depan Mahmud. Sosok itu menyerupai manusia, tapi dengan tubuh kurus, mata merah menyala, dan mulut yang dipenuhi taring tajam. Ia menatap Mahmud dengan tatapan penuh kebencian. "Pergi dari sini, anak manusia," teriaknya dengan suara parau. "Tempat ini bukan untukmu." Mahmud menatap sosok itu dengan tatapan tenang. Ia tidak takut. Dengan hati yang mantap, Mahmud membuka Al-Quran dan mulai melantunkan surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Sosok itu menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai meleleh seperti lilin yang terkena panas. Makhluk itu mencoba menyerang Mahmud. Namun cahaya dari bacaan Al-Quran yang keluar dari mulut Mahmud membuatnya semakin tersiksa. "Tidak, tidak, Kakak!" Dengan jeritan panjang, sosok itu akhirnya meledak menjadi kabut hitam yang langsung tersapu angin malam. Mahmud menutup Al-Quran, mengusap wajahnya, dan menarik napas dalam-dalam. Tangannya masih gemetar, namun hatinya terasa lega. Mahmud melanjutkan bacaannya. Waktu terus berjalan, malam terasa semakin dalam. Suara jangkrik dan serangga malam terdengar samar di kejauhan. Namun tidak butuh waktu lama sebelum gangguan baru mulai muncul. Udara di sekitar Mahmud mulai terasa dingin menusuk tulang. Uap tipis terlihat keluar dari mulutnya setiap kali ia bernapas. Tanah di bawahnya mulai bergetar pelan. Suara bisikan samar kembali terdengar, kali ini semakin dekat. "Mahmud, Mahmud, mengapa kau menyiksa kami?" Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di belakang Mahmud.
Bayangan itu membentuk sosok tinggi dengan kepala yang tertutup kain hitam. Sosok itu melayang di udara, matanya berwarna kuning terang. Mahmud tidak menoleh. Ia tetap melanjutkan bacaannya, meski merasakan kehadiran sosok itu begitu kuat di belakangnya. Tiba-tiba, bayangan itu menyentuh bahu Mahmud. Sentuhan itu dingin, membuat tubuh Mahmud bergetar. Kau bisa menjadi kaya, Mahmud. Kau bisa menyembuhkan kakakmu tanpa harus melalui semua ini. Aku bisa memberimu kekuatan. Aku bisa memberimu segalanya. Mahmud membuka matanya perlahan. Ia berbalik, menatap sosok itu dengan tatapan tajam. Tidak ada yang lebih besar dari kuasa Allah, kata Mahmud tegas. Aku tidak butuh kekuatanmu. Sosok itu bergetar, lalu berteriak. Suara teriakan itu menggetarkan udara, tapi Mahmud tidak terpengaruh. Ia mulai membaca surat Al-Ikhlas dengan suara yang makin lantang. Qul huwallahu ahad, Allahus Shomad. Bayangan itu melengking keras, tubuhnya mulai terurai menjadi asap hitam dan akhirnya menghilang. Setelah bayangan itu menghilang, suasana kembali sunyi. Angin berhenti bertiup dan kabut tipis yang menyelimuti pelataran mulai terangkat perlahan. Lilin-lilin di sekitar altar mulai padam satu persatu. Mahmud terdiam, matanya terpejam. Ia merasakan ketenangan yang luar biasa mengalir dalam hatinya. Namun ia tahu ini baru permulaan. Mahmud menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri perlahan. Ia memandang ke arah altar. Sekilas, ia bisa melihat bayangan samar dari sosok wanita berambut panjang yang berdiri di kejauhan, menatapnya dengan tatapan kosong. Wanita itu tersenyum tipis, lalu perlahan menghilang di balik pepohonan. Mahmud tahu, malam pertama telah berakhir, namun perjalanan ini masih panjang. Ya Allah, kuatkan aku, bisik Mahmud sambil mengepalkan tangannya di dada. Langit malam tetap gelap, namun di dalam hati Mahmud, cahaya keimanan mulai tumbuh semakin kuat. Malam kedua menyelimuti Gunung Kawi dengan keheningan yang mencekam. Angin dingin berembus kencang, membuat pepohonan di sekitar gua berderit seakan-akan sedang merintih kesakitan. Mahmud duduk bersila di atas sajadahnya. Tubuhnya bersandar pada dinding gua yang dingin dan berlumut. Setelah gangguan pada malam pertama, Mahmud merasa tubuhnya letih, namun hatinya tetap teguh. Al-Quran yang tergeletak di pangkuannya masih terbuka. Jemarinya menyentuh lembaran tipis kitab suci itu dengan penuh kelembutan. Ia menundukkan kepala, mencoba mengatur napasnya yang masih tersengal. Suara burung hantu terdengar di kejauhan, disusul dengan suara gemerisik dari semak-semak di luar gua. Mahmud membuka matanya perlahan, lalu menarik napas panjang. Ia tahu, malam kedua tidak akan menjadi lebih mudah. Tanpa ragu, Mahmud mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Suara Mahmud menggema ke seluruh penjuru gua, seolah menembus dinding-dinding batu yang dingin. Udara di dalam gua terasa semakin dingin. Bayangan hitam di sudut-sudut gua mulai bergerak, melata seperti kabut tebal yang berusaha merayap mendekat. Tiba-tiba, angin berhenti. Keheningan menyelimuti udara. Dari kegelapan, muncul suara lembut yang memecah kesunyian. Mahmud! Mahmud terkejut. Suara itu terdengar begitu lembut, nyaris seperti bisikan. Namun di balik kelembutannya, ada sesuatu yang terasa ganjil. Mahmud membuka matanya perlahan dan menoleh ke arah suara itu berasal. Di tengah kabut tipis yang bergulung di depan gua, perlahan muncul sosok seorang wanita. Ia melangkah dengan anggun, mengenakan kebaya putih tipis yang tergerai hingga menyentuh tanah. Rambutnya panjang tergerai, mengilap seperti sutra di bawah cahaya remang-remang. Kulitnya putih bersih, matanya tajam berwarna hitam pekat, dan bibirnya merah merekah. Wanita itu berdiri hanya beberapa langkah di depan Mahmud. Tatapannya teduh, namun senyum yang terukir di bibirnya terasa dingin. Mahmud, katanya dengan suara lembut. Kau lelah, bukan? Mahmud tidak menjawab. Ia menundukkan kepala, menutup matanya,
dan kembali membaca ayat suci. Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum. Wanita itu tertawa pelan. Suaranya terdengar begitu merdu, namun menyiratkan sesuatu yang berbahaya. Ia melangkah maju, menyusuri lantai gua dengan gerakan anggun. "Mengapa kau menyiksa dirimu seperti ini?" tanyanya. "Kau bisa menyelamatkan kakakmu dengan cara yang lebih mudah." Mahmud tetap tidak menjawab. Matanya terpejam, bibirnya terus melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Wanita itu berlutut di hadapan Mahmud. Tangannya yang dingin terulur, menyentuh tangan Mahmud. Seketika tubuh Mahmud merasakan hawa dingin yang menusuk, seperti tertusuk jarum es. "Kau tidak perlu bersusah payah begini. Aku bisa memberimu apa saja. Kekayaan, kesehatan, kebahagiaan. Cukup dengan satu syarat." Mahmud membuka matanya perlahan. Tatapannya tajam menembus mata wanita itu. "Apa syaratnya?" tanya Mahmud dengan suara tegas. Wanita itu tersenyum, bibirnya bergerak perlahan mendekati telinga Mahmud. "Berikan jiwamu, dan aku akan menyelamatkan kakakmu." Mahmud terdiam. Ia bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari mulut wanita itu. Jantungnya berdegup kencang. Tawaran itu sangat menggiurkan. Membebaskan Siti tanpa harus melalui semua penderitaan ini tampak begitu mudah. Namun Mahmud tahu siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Dengan suara tegas, Mahmud menjawab, "Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa melebihi kekuatan Allah." Wajah wanita itu berubah. Senyum lembutnya memudar, berganti dengan sorot mata tajam dan penuh amarah. "Kau menolak tawaranku?" Suaranya kini terdengar dingin dan menusuk. "Apa kau tahu apa akibatnya?" Mahmud menatap wanita itu dengan tatapan penuh keyakinan. "Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk." Mahmud membuka Al-Quran dan mulai membaca surat Al-Falaq dengan suara lantang. "Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq." Wanita itu menjerit kesakitan. Tangannya mencengkeram tanah, tubuhnya mulai bergetar hebat. Rambutnya yang panjang tergerai kini berkibar liar tertiup angin. "Berhenti!" teriak wanita itu. Namun Mahmud tidak berhenti. Ia melanjutkan bacaannya dengan suara yang makin lantang. "Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad." Tubuh wanita itu mulai memudar, seperti kabut yang diterpa angin. Wajahnya yang cantik kini berubah menjadi pucat dan mengerikan. "Kau akan menyesal. Kau akan menyesal." Dengan jeritan panjang, tubuh wanita itu akhirnya meledak menjadi serpihan kabut hitam dan menghilang ke dalam kegelapan. Setelah wanita itu lenyap, suasana kembali sunyi. Hanya suara napas Mahmud yang terdengar, terengah-engah dan lelah. Mahmud menutup Al-Quran, lalu menyandarkan tubuhnya ke dinding gua. Wajahnya basah oleh keringat. Namun di dalam hatinya, ia merasa tenang. Ia menutup matanya, lalu berdoa dalam hati. "Ya Allah, kuatkan hatiku. Jangan biarkan aku tergoda oleh tipu daya mereka." Malam makin larut. Angin mulai berembus pelan, membawa kesejukan ke dalam gua. Mahmud tahu, godaan yang ia hadapi baru permulaan. Namun, hatinya kini lebih mantap. Ia telah berhasil menghadapi ujian pertama dan kedua. Kini, ia bersiap untuk menghadapi malam ketiga, yang pasti akan menjadi malam terberat dalam perjalanan ini. Malam ketiga menyelimuti Gunung Kawi dengan kegelapan yang lebih pekat daripada malam sebelumnya. Udara terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dan menyelimuti seluruh area gua. Angin yang biasanya berembus pelan kini berhenti sama sekali, meninggalkan keheningan yang mencekam. Mahmud duduk bersila di tengah gua, tubuhnya bersandar pada dinding yang dingin dan kasar. Napasnya berat, tetapi matanya masih terjaga. Ia memegang Al-Quran di pangkuannya. Jemarinya menyentuh lembut lembaran kitab suci itu. Setelah mengalahkan godaan wanita cantik di malam kedua, Mahmud merasa ketenangan sejenak. Namun jauh di dalam hatinya ia tahu bahwa ujian sebenarnya belum dimulai. Ia bisa merasakan sesuatu yang besar sedang menantinya malam ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Mahmud mulai membaca ayat suci dengan suara pelan namun tegas. Bacaan itu menggema di seluruh penjuru gua. Suasana yang awalnya tenang perlahan berubah. Dari arah luar gua, terdengar suara gemertak seperti ranting yang patah. Angin mulai bertiup kencang, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Kemudian, terdengar suara gemuruh, seperti suara ribuan langkah kaki yang berbaris mendekat. Mahmud, kau berani sekali datang ke sini. Suara berat dan dalam itu bergema di seluruh gua. Mahmud membuka matanya, menatap lurus ke arah pintu gua, yang kini diselimuti kabut hitam pekat. Bayangan-bayangan mulai bermunculan di antara kabut itu. Sosok-sosok tinggi dengan tubuh gelap, mata merah menyala, dan taring panjang yang mencuat dari mulut mereka. Mahmud menguatkan hatinya. Ia menutup matanya sejenak, lalu menghembuskan napas perlahan. Aku tidak takut. Allah bersamaku. Dari balik kabut yang menggulung, sosok tinggi besar mulai muncul. Makhluk itu memiliki tubuh hitam pekat, bersayap lebar seperti kelelawar, dan mata merah yang bersinar tajam. Tanduk panjang mencuat dari kedua sisi kepalanya. Sayapnya mengepak pelan, menimbulkan suara desir angin yang menusuk telinga. Berhenti membaca. Kau mengganggu kedamaian kami. Mahmud memandang makhluk itu dengan tatapan tajam. Aku tidak akan berhenti sampai kalian melepaskan kakakku dari pengaruh pesugihan. Makhluk itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi tajam yang berkilat dalam kegelapan. Kau pikir bacaanmu bisa menghancurkan kami? Kau hanya manusia lemah. Mahmud menggeleng pelan. Ia membuka Al-Quran dan mulai membaca dengan suara lantang. Ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Suara Mahmud bergema keras di seluruh gua. Angin bertiup makin kencang, membuat debu dan batu-batu kecil berhamburan di dalam gua. Makhluk-makhluk hitam itu mulai menjerit kesakitan. Tubuh mereka bergetar hebat. Kau akan menyesal, teriak makhluk bersayap itu. Pergi dari sini atau kau akan mati. Namun Mahmud tidak gentar. Ia berdiri tegap, Al-Quran di tangannya bergetar karena embusan angin yang makin kencang. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Makhluk bersayap itu melompat ke depan, cakar hitamnya terulur ke arah Mahmud. Mahmud tetap tenang. Saat makhluk itu hampir menyentuhnya, Mahmud membaca, Qul huwa Allahu ahad. Tiba-tiba, kilatan cahaya putih menyambar dari Al-Quran, menembus tubuh makhluk bersayap itu. Makhluk itu menjerit, tubuhnya bergetar hebat, lalu terlempar ke belakang menabrak dinding gua. Setelah makhluk bersayap itu tumbang, makhluk-makhluk lain mulai menyerang. Mereka berlari ke arah Mahmud dengan kecepatan tinggi. Beberapa di antaranya memiliki wajah yang menyeramkan, dengan mata menyala dan lidah menjulur panjang. Mahmud melangkah ke depan, tangannya terangkat, dan suara bacaannya semakin keras. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Seketika, cahaya putih muncul dari tubuh Mahmud, menyelimuti seluruh gua. Makhluk-makhluk itu menjerit, tubuh mereka terbakar oleh cahaya itu. Satu persatu mereka hancur menjadi asap hitam yang menghilang ke dalam kegelapan. Tidak, ini tidak mungkin. Makhluk bersayap yang pertama muncul itu kini terduduk lemas. Tubuhnya gemetar, matanya yang bersinar merah mulai meredup. Ia menatap Mahmud dengan sorot mata penuh ketakutan. Mahmud melangkah mendekat, matanya tajam menatap makhluk itu. Pergilah, dan jangan pernah kembali. Makhluk itu terdiam sejenak, lalu menggeleng. Kami tidak akan pergi. Kau telah mengganggu keseimbangan tempat ini. Mahmud mendekatkan Al-Quran ke arah makhluk itu. Dengan izin Allah, kalian akan pergi. Karena tempat ini adalah miliknya, bukan milik kalian. Mahmud membaca ayat terakhir. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Makhluk itu menjerit keras, tubuhnya mulai memudar menjadi kabut tipis, dan akhirnya lenyap. Suasana gua mendadak sunyi. Angin berhenti bertiup, dan hanya terdengar suara napas Mahmud yang terengah-engah.
Mahmud duduk terjatuh di lantai gua, tubuhnya gemetar. Ia menutup Al-Quran perlahan, lalu memeluk kitab suci itu di dadanya. Air mata menetes di pipinya. Ya Allah, terima kasih telah melindungiku. Udara di dalam gua terasa lebih ringan. Aroma tanah basah yang menusuk hidung kini tergantikan oleh udara segar. Cahaya bulan masuk melalui celah-celah gua, menerangi wajah Mahmud yang penuh ketenangan. Mahmud tersenyum lelah. Ia tahu bahwa pertarungan ini telah berakhir, namun perjuangannya belum selesai. Kakaknya masih harus diselamatkan, dan ada satu ujian terakhir yang harus ia hadapi. Namun malam ini, ia telah membuktikan satu hal. Kekuatan iman jauh lebih besar daripada ketakutan akan makhluk gaib. Setelah malam ketiga berlalu, Mahmud duduk bersandar di dinding gua dengan tubuh lelah. Udara terasa lebih ringan, dan keheningan menyelimuti seluruh gua. Cahaya bulan mulai masuk melalui celah-celah batu, memberikan penerangan samar pada wajah Mahmud yang penuh peluh. Namun, jauh di dalam hatinya, Mahmud merasa bahwa ini belum berakhir. Ia telah menghadapi makhluk-makhluk yang berusaha menggodanya dan menyerangnya. Tapi, rasa dingin yang menyelimuti udara dan getaran halus di tanah menandakan bahwa masih ada sesuatu yang lebih besar yang menantinya. Mahmud menutup matanya, menarik napas panjang, dan mulai membaca zikir pelan. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan satu kalimat, suara gemuruh terdengar dari dasar bumi. Getaran itu semakin kuat, membuat dinding gua bergetar hebat. Batu-batu kecil mulai berjatuhan dari langit-langit gua. Mahmud! Suara berat itu menggema di seluruh penjuru gua. Suara itu dalam dan bergetar, seolah berasal dari perut bumi sendiri. Mahmud membuka matanya. Dari arah pintu gua muncul kabut hitam pekat yang menggulung seperti ombak. Angin kencang berputar-putar di dalam gua, membuat rambut dan pakaian Mahmud berkibar hebat. Dari dalam kabut hitam itu, perlahan muncul sosok yang jauh lebih besar dan menyeramkan daripada makhluk-makhluk sebelumnya. Tubuhnya tinggi, hampir menyentuh langit-langit gua. Kulitnya hitam pekat, dengan tekstur seperti batu yang kasar. Tanduk melengkung keluar dari kedua sisi kepalanya. Matanya merah menyala seperti bara api. Sayap hitam lebar mengepak di punggungnya, menciptakan suara berdesir yang menusuk telinga. Napasnya terdengar berat dan panas, seperti embusan api yang keluar dari dalam kawah gunung. Jadi, kau pikir kau bisa mengusir kami dengan bacaan suci itu? Mahmud berdiri. Tubuhnya bergetar karena rasa takut yang menjalar di sekujur tubuhnya. Tetapi ia menggenggam Al-Quran di tangannya dengan erat. Aku tidak akan mundur. Aku di sini bukan untuk menantang kalian. Aku di sini untuk membebaskan kakakku dari pengaruh kalian. Sosok bersayap itu menyeringai, memperlihatkan gigi tajamnya yang memancarkan cahaya merah samar. Kami telah hidup di sini selama ratusan tahun. Tidak ada manusia yang bisa mengusir kami. Bahkan leluhurmu sekalipun tidak mampu menyentuh kami. Mahmud mengangkat Al-Quran tinggi-tinggi. Jika Allah menghendaki, maka kau tidak bisa berbuat apa-apa. Makhluk itu mengepakkan sayapnya, menciptakan pusaran angin yang membuat batu-batu beterbangan di dalam gua. Mahmud hampir terjatuh, tetapi ia bertahan dengan menjejakkan kaki ke tanah. La haula wa la quwwata illa billah. Mahmud mulai membaca ayat suci dengan suara lantang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Makhluk itu meraung, tubuhnya bergetar. Ia melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Cakarnya terulur ke arah Mahmud. Mahmud menutup matanya dan berteriak. Wa idza maridtu fahuwa yashifin. Kilatan cahaya putih menyebar dari tubuh Mahmud. Cahaya itu menyambar tubuh makhluk itu dan melemparkannya ke belakang dengan keras. Suara benturan keras terdengar saat makhluk itu menghantam dinding gua. Namun, makhluk itu bangkit kembali. Napasnya makin berat. Mata merahnya menyala semakin terang. Kau cukup kuat. Tapi itu tidak cukup untuk mengalahkanku. Makhluk itu terbang tinggi, lalu menjatuhkan diri dengan kekuatan penuh ke arah Mahmud. Suara ledakan terdengar saat tubuh makhluk itu menabrak lantai gua.
Debu beterbangan, menutupi pandangan. Mahmud terlempar ke belakang, punggungnya membentur dinding gua. Darah mengalir dari sudut bibirnya, tetapi ia masih menggenggam Al-Quran di dadanya. Ya Allah, tolong aku. Saat debu mulai mengendap, Mahmud berdiri perlahan. Tubuhnya terasa lemas, tetapi hatinya tetap teguh. Makhluk itu masih berdiri di depannya, napasnya semakin berat. Aku akui kau kuat, Mahmud. Tapi aku tidak akan menyerah. Mahmud menatap makhluk itu dengan tajam. Aku tidak berjuang dengan kekuatanku sendiri. Aku berjuang dengan kekuatan Allah. Mahmud membuka Al-Quran dan mulai membaca. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Makhluk itu bergetar hebat. Sayapnya mulai terbakar oleh cahaya yang muncul dari tubuh Mahmud. Tidak, tidak. Mahmud melanjutkan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Cahaya putih terang keluar dari mulut Mahmud, menembus tubuh makhluk itu. Sosok bersayap itu mulai retak. Dari tubuhnya keluar asap hitam yang menghilang ke udara. Makhluk itu tersungkur di lantai gua, tubuhnya berasap. Ia menatap Mahmud dengan tatapan lemah. Aku kalah. Jika Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menolak. Makhluk itu tertunduk, tubuhnya mulai memudar menjadi kabut tipis. Kami akan pergi. Kami tidak akan mengganggu manusia lagi. Sebelum tubuhnya benar-benar lenyap, makhluk itu berkata pelan, Terima kasih, kau telah membebaskan kami dari kegelapan yang selama ini membelenggu kami. Dan kemudian, makhluk itu menghilang. Suasana gua menjadi sunyi. Udara terasa hangat dan segar. Cahaya bulan masuk ke dalam gua, menerangi wajah Mahmud yang penuh kelelahan. Mahmud tersenyum, lalu berlutut di lantai gua. Ia menutup matanya, menempelkan dahi ke tanah, dan bersujud. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mahmud tahu bahwa pertarungan telah berakhir. Kakaknya Siti pasti akan sembuh. Gunung Kawi telah bersih dari pengaruh pesugihan. Mahmud berdiri dengan tubuh yang lelah, tetapi hati yang penuh syukur. Ia melangkah keluar dari gua, menatap langit malam yang kini dipenuhi bintang. Udara malam terasa sejuk dan segar. Aku telah menang, karena Allah bersamaku. Udara pagi di lereng Gunung Kawi terasa begitu segar. Embun yang menempel di daun-daun hijau berkilau diterpa cahaya mentari yang mulai menanjak di ufuk timur. Kicauan burung terdengar lembut di kejauhan, seolah ikut menyambut kedamaian yang baru saja tercipta di gunung itu. Mahmud berjalan menuruni jalur setapak dengan tubuh yang terasa ringan, meski kelelahan masih terasa di seluruh tubuhnya. Pakaian yang ia kenakan lusuh dan penuh debu, namun di balik itu semua, hatinya terasa lapang dan penuh ketenangan. 3 malam yang ia lalui di Gua Keramat Gunung Kawi telah membuka lembaran baru dalam hidupnya. Mahmud tidak hanya menghadapi ketakutan dan godaan yang luar biasa, tetapi juga menyaksikan sendiri bagaimana keimanan kepada Allah mampu menghancurkan kekuatan jahat yang telah berakar di gunung itu selama ratusan tahun. Mahmud menghentikan langkahnya sejenak di sebuah batu besar di tepi jalur. Ia memandang ke lembah hijau di bawahnya. Kabut tipis masih menyelimuti puncak-puncak bukit, menciptakan pemandangan yang begitu damai dan menenangkan. Mahmud menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik pelan. Alhamdulillah, semua sudah selesai. Ia melanjutkan langkahnya dengan semangat baru. Hatinya dipenuhi harapan dan keyakinan bahwa kakaknya Siti pasti akan sembuh. Mahmud yakin bahwa makhluk-makhluk gaib yang selama ini menghuni Gunung Kawi telah benar-benar pergi dan tidak akan lagi mengganggu manusia yang mendekati gunung tersebut. Setelah menuruni jalur gunung yang panjang dan terjal, Mahmud akhirnya tiba di jalan utama desa. Saat memasuki perkampungan, beberapa warga yang melihatnya tampak terkejut. "Mahmud, kamu dari Gunung Kawi?" seru seorang lelaki tua yang tengah duduk di depan warung. Mahmud mengangguk. "Iya, Pak." Beberapa warga mulai berkerumun, saling berbisik satu sama lain. Ada yang menatap Mahmud dengan takjub, ada pula yang masih terlihat ragu.
Apa kamu benar-benar pergi ke gua keramat itu? Tanya seorang ibu paruh baya dengan wajah khawatir. Mahmud tersenyum tipis. Ya Bu, tapi semuanya sudah selesai. Lelaki tua yang pertama kali menyapa Mahmud menatapnya dengan sorot mata penasaran. Lalu, apakah kamu bertemu dengan mereka? Mahmud terdiam sejenak. Ia mengangguk pelan. Aku bertemu dengan mereka, tapi mereka sudah pergi. Mereka berjanji tidak akan kembali. Orang-orang saling berpandangan. Beberapa terlihat tidak percaya, namun sebagian lain tampak terharu dan penuh rasa syukur. Seorang pemuda lain bertanya dengan nada ragu, "Bagaimana caramu mengusir mereka?" Mahmud menjawab dengan tenang, "Bukan aku yang mengusir mereka, tapi Allah. Aku hanya membaca Al-Quran dan memohon perlindungannya." Suasana hening. Beberapa orang mulai mengusap air mata yang menetes di pipi mereka. Mereka tahu bahwa Mahmud telah melakukan sesuatu yang tidak pernah berani dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Mahmud langsung berlari menuju rumahnya. Ia menemukan ibunya duduk di depan pintu dengan wajah cemas. Ketika melihat Mahmud muncul dari kejauhan, sang ibu langsung berlari menghampirinya. "Mahmud, alhamdulillah kamu selamat, Nak." Mahmud memeluk ibunya erat-erat. "Ibu, bagaimana keadaan Siti?" Sang ibu menarik napas dalam-dalam. "Dia masih tidak sadarkan diri." Mahmud langsung masuk ke dalam rumah. Ia melihat Siti terbaring di tempat tidur, tubuhnya kurus dan wajahnya pucat. Napasnya lemah dan peluh dingin membasahi dahinya. Mahmud duduk di sisi tempat tidur. Ia memegang tangan kakaknya yang dingin. "Kak, aku sudah melakukannya. Aku sudah membebaskanmu dari pengaruh pesugihan itu." Mahmud mulai membaca ayat suci Al-Quran dengan pelan, mengusap kening Siti dengan lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba Siti membuka matanya perlahan. Nafasnya terdengar lebih teratur. Mahmud dan ibunya menahan napas. "Mahmud." Suara Siti terdengar lirih. Mahmud terkejut. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah kakaknya. "Kak, kakak sadar?" Siti menatap Mahmud dengan tatapan lemah, tetapi ada secercah cahaya di matanya yang sebelumnya tidak ada. "Aku merasa ringan." "Apa yang terjadi?" Air mata Mahmud mengalir tanpa bisa ditahan. "Kak, semuanya sudah selesai, kau selamat." Siti memejamkan matanya dan mulai menangis pelan. "Aku bermimpi. Aku melihat makhluk hitam itu pergi. Aku merasa seperti rantai yang membelenggu tubuhku tiba-tiba hancur." Mahmud mengangguk sambil tersenyum. "Karena Allah telah menyelamatkanmu, Kak." Sejak hari itu keadaan Siti berangsur-angsur membaik. Tubuhnya kembali sehat dan wajahnya yang dulu pucat kini berseri-seri. Mahmud memperhatikan bagaimana kakaknya mulai rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Rumah mereka yang dulu dipenuhi aura gelap kini terasa terang dan hangat. Siti tidak lagi terbangun karena mimpi buruk, dan kesehatannya semakin membaik dari hari ke hari. Di desa, kabar tentang keberhasilan Mahmud menyelesaikan pesugihan di Gunung Kawi mulai menyebar. Orang-orang datang menemui Mahmud, menanyakan kisahnya dengan penuh rasa ingin tahu. Beberapa warga yang sebelumnya tergoda untuk melakukan pesugihan mulai mengurungkan niat mereka. Mereka sadar bahwa jalan pintas untuk meraih kekayaan hanya akan berujung pada penderitaan. Seorang tetua desa pernah berkata kepada Mahmud, "Kau telah menyelamatkan desa ini dari pengaruh buruk yang telah lama mengakar." Mahmud hanya tersenyum dan berkata, "Aku hanya seorang hamba Allah. Segala puji hanya baginya." Suatu sore, Mahmud duduk di bawah pohon besar di tepi ladang. Ia menatap langit biru yang bersih tanpa awan. Angin berhembus pelan, membelai rambutnya dengan lembut. Siti duduk di sampingnya, menatap ke arah bukit hijau di kejauhan. "Terima kasih, Mahmud," katanya pelan. Mahmud menoleh ke arah kakaknya dan tersenyum. "Aku hanya menjalankan tugasku sebagai adik, karena aku tahu Allah selalu bersama kita." Mereka berdua tersenyum, menikmati ketenangan yang kini menyelimuti desa mereka. Gunung Kawi yang dulu dianggap angker, kini telah kembali menjadi tempat yang damai dan sunyi.
Mahmud tahu, perjalanan hidupnya masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, keimanan kepada Allah akan selalu menjadi cahaya yang menuntunnya di setiap langkah kehidupan. Setelah semua yang terjadi di Gunung Kawi, kehidupan Mahmud dan Siti perlahan kembali normal. Suasana desa yang sebelumnya terasa kelam dan penuh bisikan tentang pesugihan kini telah berubah. Warga desa mulai menata kembali kehidupan mereka dengan penuh rasa syukur. Mahmud duduk di depan rumah pada suatu pagi, menikmati semilir angin yang bertiup lembut. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan, disertai suara anak-anak kecil yang berlarian di jalan setapak di depan rumahnya. Siti keluar dari dalam rumah, membawa nampan berisi 2 cangkir teh panas. Wajahnya tampak berseri, jauh berbeda dari beberapa minggu sebelumnya. Senyuman Siti kini kembali cerah, tidak lagi dihantui oleh ketakutan atau sakit misterius yang dulu membelenggunya. Mahmud mengambil salah satu cangkir teh dan meniup uap yang mengepul. "Bagaimana perasaanmu hari ini, Kak?" tanya Mahmud sambil tersenyum. Siti duduk di sampingnya dan menghela napas pelan. "Aku merasa sangat ringan. Rasanya seperti beban yang selama ini mengikat tubuhku sudah lepas." Mahmud mengangguk pelan. "Karena semuanya sudah selesai, aku yakin makhluk-makhluk itu benar-benar telah pergi." Siti menatap Mahmud dengan penuh rasa terima kasih. "Aku tidak tahu bagaimana caranya aku bisa membalasmu, Mahmud. Kau sudah mempertaruhkan nyawamu untukku." Mahmud tersenyum. "Tidak perlu, Kak. Aku hanya menjalankan kewajibanku sebagai adik. Dan aku yakin Allah lah yang telah membantuku. Aku hanya perantara." Siti terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Apa kau tidak takut saat berada di Gunung Kawi? Menghadapi semua makhluk itu sendirian?" Mahmud memandang ke arah langit biru yang bersih. "Takut? Tentu saja aku takut. Tapi aku tahu, kalau aku bersama Allah, maka tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menyakitiku." Sejak kejadian itu, banyak perubahan yang terjadi di desa. Kabar tentang keberhasilan Mahmud mengusir makhluk-makhluk gaib di Gunung Kawi menyebar dengan cepat. Orang-orang yang dulu sempat tergoda untuk melakukan pesugihan mulai sadar akan kesalahan mereka. Banyak warga yang sebelumnya percaya bahwa pesugihan adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan kini mulai meninggalkan kepercayaan itu. Mereka berbondong-bondong kembali ke jalan kebaikan, memperbaiki ibadah mereka, dan mencari rezeki dengan cara yang halal. Seorang lelaki tua di desa pernah berkata kepada Mahmud, "Kau telah membuka mata kami semua. Kami sadar bahwa jalan pintas hanya akan membawa penderitaan. Kau telah menunjukkan bahwa keimanan adalah senjata paling ampuh melawan kegelapan." Mahmud hanya tersenyum dan menjawab dengan rendah hati, "Segala puji hanya bagi Allah. Aku hanya menjalankan apa yang menjadi kewajibanku." Bahkan pabrik tempat Siti bekerja juga mengalami perubahan. Sang majikan yang sebelumnya melakukan pesugihan akhirnya jatuh miskin karena semua kekuatan yang ia miliki lenyap seketika setelah Mahmud menyelesaikan misinya di Gunung Kawi. Sang majikan akhirnya bertaubat dan meninggalkan cara-cara kotor untuk memperkaya diri. Mahmud menyadari satu hal penting dari perjalanannya. Keinginan manusia untuk mencari jalan pintas dalam meraih kekayaan dan kesuksesan adalah celah yang sering dimanfaatkan oleh kekuatan gaib. Pesugihan memang menawarkan iming-iming kekayaan, namun di balik itu ada harga yang harus dibayar. Kesehatan, kedamaian, bahkan nyawa orang-orang terdekat. Mahmud teringat kembali godaan yang pernah ia hadapi saat wanita cantik itu muncul di malam kedua. Wajahnya yang memikat, kata-kata lembut yang menenangkan, dan tawaran kekayaan yang menggiurkan hampir membuat Mahmud goyah. Namun Mahmud bersyukur karena Allah memberinya kekuatan untuk menolak godaan itu. Ia tahu bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara haram tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, gumam Mahmud dalam hati. Jika kita bersyukur, Allah akan mencukupkan segalanya untuk kita. Perjalanan Mahmud ke Gunung Kawi bukan sekadar tentang mengusir makhluk gaib atau menyelamatkan kakaknya. Lebih dari itu, perjalanan ini mengajarkannya tentang makna keteguhan iman dan pentingnya menghadapi ujian dengan penuh keyakinan kepada Allah. Hikmah terbesar yang Mahmud pelajari adalah
kekayaan dan kesuksesan yang diraih dengan jalan pintas akan membawa kehancuran. Hanya dengan usaha yang halal dan doa yang tulus, keberkahan akan datang. Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar dan bertawakal. Mahmud menyadari bahwa hidup ini adalah ujian. Godaan duniawi seperti kekayaan dan kekuatan memang terlihat menggoda. Namun, hanya mereka yang mampu menahan diri dan bertahan dalam keimanan yang akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Jalan kebenaran memang tidak mudah, tapi jalan itu akan selalu membawa kita pada kedamaian yang sejati. Beberapa bulan setelah kejadian di Gunung Kawi, suasana di gunung itu kembali sunyi dan tenang. Para pendaki yang datang ke gunung itu tidak lagi merasakan hawa berat atau ketakutan yang dulu menyelimuti tempat itu. Gunung Kawi kini menjadi tempat yang damai, bebas dari pengaruh makhluk-makhluk gaib yang dulu menghuni gua dan altar keramat. Suatu hari, seorang pemuda bertanya kepada Mahmud, "Bagaimana caranya kau bisa membuat makhluk-makhluk itu pergi?" Mahmud tersenyum dan menjawab, "Aku hanya berpegang teguh pada firman Allah. Tidak ada kekuatan yang bisa melawan kalamnya." Pemuda itu terdiam, lalu bertanya kembali, "Apa yang kau pelajari dari semua ini?" Mahmud tersenyum lebar. "Aku belajar bahwa kekuatan terbesar di dunia ini adalah keimanan kepada Allah. Jika kita memiliki keyakinan penuh, maka tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa mengalahkan kita." Sore itu, Mahmud kembali duduk di bawah pohon besar di tepi ladang. Ia memandang ke arah Gunung Kawi di kejauhan. Matahari mulai terbenam, memancarkan cahaya keemasan yang menerangi lereng-lereng gunung. Siti duduk di samping Mahmud, ikut menatap pemandangan itu. "Apa kau masih takut dengan Gunung Kawi?" tanya Siti pelan. Mahmud menggeleng. "Tidak, karena aku tahu Allah selalu bersamaku." Angin sore berhembus pelan. Mahmud memejamkan matanya sejenak, merasakan kedamaian yang menyelimuti hatinya. Dalam hatinya, Mahmud tahu bahwa perjalanan ini telah membawanya pada satu pelajaran hidup yang paling berharga. Ketika kita memegang teguh keimanan, tidak ada satupun kegelapan yang bisa mengalahkan cahaya Allah. Perjalanan Mahmud ke Gunung Kawi bukan hanya tentang menyelamatkan kakaknya dari jerat pesugihan, tapi juga tentang menemukan makna sejati dari keimanan dan keteguhan hati. Dalam hidup, godaan akan kekayaan, kekuatan, dan jalan pintas memang selalu menggoda, tetapi kebahagiaan sejati tidak pernah lahir dari cara-cara yang menyimpang. Mahmud telah membuktikan bahwa di hadapan kegelapan, cahaya keimanan adalah senjata terkuat yang bisa menundukkan segala bentuk kejahatan. Jalan hidup memang penuh ujian, namun jika kita berpegang teguh pada kebaikan, berdoa dengan tulus, dan berusaha dengan cara yang halal, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar terbaik. Karena pada akhirnya, bukan harta atau kekuatan duniawi yang membuat kita tenang, melainkan keyakinan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar dan beriman. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap kegelapan, cahaya keimanan selalu mampu menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda. Selamat datang di channel kami.